Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Yansitoni Rumainum. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Salam, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena hari yang begitu baik, begitu indah Engkau sediakan bagi kami di hari ini. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami. Biarlah pemberitaan firman ini mau jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pagi ini, di hari yang ke-94, pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, dalam Minggu Sengsara kelima atau yang disebut Judika. Sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Perjanjian Baru, di dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-57 dengan perikop Yesus ditangkap. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya tiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya beri judul di hadapan imam besar ketika kebenaran diuji oleh kekuasaan. Dengan tema utama, iman yang bertahan dalam tekanan sistem dunia. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Ada satu waktu dalam sejarah keselamatan ketika terang dunia diarak menuju ruang yang paling gelap. Itu bukan malam biasa. Itu adalah malam pengadilan dalam sejarah dunia. Ini adalah malam ketika kebenaran ditarik ke jurang yang tidak menginginkan kebenaran. Ini adalah malam ketika kekudusan dibungkam oleh sistem keagamaan yang takut akan perubahan. Dan perhatikan bahwa Yesus tidak melawan, ia tidak berteriak, ia tidak kabur, ia berjalan pelan namun pasti. Mengapa? Karena ia tahu bahwa malam ini bukan kehendak manusia yang sedang terjadi, tetapi kehendak Bapa. Matius 26 ayat 57 menyingkap sisi gelap sebuah gereja, tetapi kehilangan Tuhan jika ia lebih mencintai posisinya daripada kehendaknya. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita termasuk mereka yang duduk bersama di ruang sidang malam itu, diam melihat, tetapi tidak bersuara ketika kebenaran dihina? Apakah kita pernah menjadi
bagian dari sistem yang membungkam suara kenabian hanya karena takut kehilangan kenyamanan rohani kita? Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ahli-ahli Taurat berbolak-balik gulungan kitab suci bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari-cari kesalahan. Dan di tengah ruangan berdirilah Yesus, terikat, diam, dengan wajah tertunduk dan tubuh lelah, bukan karena ketakutan, tetapi karena kasih yang tak terhingga. Yesus berdiri di sana bukan karena ia kalah, tetapi karena memilih diam agar nubuat digenapi. Ia tidak membutuhkan pembelaan karena ia sendiri adalah pembela bagi dunia. Ia tidak cari keadilan karena keadilan yang sejati sedang berinkarnasi dalam dirinya. Dalam banyak gereja hari ini, Yesus masih dibawa ke rumah-rumah imam besar. Ia dibawa ke ruang-ruang rapat, dibahas, didiskusikan, dikritik, tetapi tidak dikenali sebagai raja harus ditaati. Dan celakanya, mereka membawa dia adalah mereka yang mengenal kitab suci, tetapi tidak mengenal pribadi di baliknya. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus bukan ditangkap karena kalah, tetapi karena ia rela menyerah. Ia digiring bukan karena tak berdaya, tetapi karena kasihnya begitu besar bagi dunia. Kita seringkali merasa ditindas saat difitnah, disudutkan, atau disalahpahami, lalu ingin melawan. Tapi Yesus tidak melawan. Ia menjadi teladan tentang kasih yang rela. Ditangkap agar orang lain bisa dibebaskan. Yesus tidak pertama kali diadili oleh dunia, tetapi oleh agama yang tanpa kasih. Pengkhianatan paling menyakitkan adalah ketika saudara seiman lebih memilih posisi daripada kebenaran. Rumah Kayafas hari itu menjadi peringatan bahwa tidak semua tempat suci benar-benar suci di hadapan Allah. Refleksi untuk jemaat GKI Ebenezer Timika. Apakah kita sedang menjadi bagian dari kerumunan yang mengiringi Yesus ke ruang penghakiman dengan sikap kita terhadap sesama yang lemah, yang berbeda, yang bersalah? Apakah kita masih berani bertanya, apakah Yesus hadir di rumah rohani kita? Apakah ia disambut atau justru disingkirkan karena kita terlalu sibuk menjaga struktur? Apakah kita masih mengenal Yesus yang berdiri di tengah-tengah kita, atau kita hanya mengenal dia lewat dogma, tetapi menolak kehadirannya? Jemaat yang terkasih, marilah kita merenung. Apakah kita bisa melihat diri kita dalam kisah ini? Pernahkah kita secara sadar atau tidak membawa Yesus ke ruang pengadilan kita sendiri, menilainya karena doa kita tak dijawab, pelayanan kita tidak dihargai,
atau penderitaan tak kunjung berlalu? Pernahkah kita menempatkan Yesus di tengah ruang jemaat kita, tetapi hati kita tidak lagi mau disapa olehnya? Pernahkah kita ikut berkumpul dalam forum-forum pelayanan, tetapi diam-diam bersekongkol untuk menyingkirkan dia dari prioritas dan kasih kita? Refleksi bagi jemaat GKI Ebenezer Timika, apakah rumah ibadah kita sungguh menjadi tempat Tuhan tinggal atau hanya ruang pertemuan dan administrasi? Apakah kita merindukan hadiratnya atau justru gelisah jika ia datang dan menanggung sistem nyaman yang sudah kita bangun? Apakah kita benar-benar ingin Yesus hadir di tengah jemaat, atau kita hanya ingin dia diam di salib? Jangan biarkan rumah Tuhan menjadi ruang pengadilan bagi Kristus hanya karena kita takut kebenarannya membongkar topeng kita. Hari ini perikop ini bukan hanya bicara tentang masa lalu. Ia membentuk hati kita dan berkata, apakah engkau benar-benar mau aku hadir di tengah-tengahmu? Atau engkau hanya ingin memakai namaku tanpa memanggil wajahku? Terimalah Yesus sebagai Raja, bukan hanya sebagai topik ibadah. Jangan hanya membahas Yesus dalam PA, khotbah, atau diskusi, tetapi izinkan dia memerintah pikiran, keputusan, dan perasaan. Jangan hanya pakai namanya di dalam liturgi, tetapi kosongkan hatimu supaya dia tinggal di sana sebagai Raja. Jangan menilai Yesus dari seberapa banyak doa kita dijawab. Jangan adili dia karena salib masih harus kita pikul. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan bertanya, apakah engkau sedang membawa Yesus ke ruang tahta hidupmu, atau diam-diam mengaduk pengadilan untuk menyingkirkannya dari keputusan-keputusanmu? Apakah rumah ibadahmu sungguh-sungguh menjadi tempat Yesus disambut, atau hanya ruang pertemuan rohani tanpa hadiratnya? Apakah engkau siap melepas peran Kayafas dalam dirimu supaya Kristus kembali memerintah sebagai imam besar yang sejati? Yesus tidak sedang mencari tempat tinggal di kayu salib saja. Ia ingin berdiam di hati yang tidak lagi menghakimi, tetapi menyembah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami sebagai persekutuan jemaat di dalam jemaat Ebenezer dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, kami boleh bersukacita di hari ini oleh karena kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Bapa di surga, kami sebagai persekutuan warga jemaat di dalam jemaat Ebenezer, kami mensyukuri semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami boleh melakukan siaran Bina Keluarga ini, boleh disiarkan untuk didengar oleh berbagai pendengar
di sekitar jemaat kami. Biarlah sukacita yang senantiasa Engkau berikan dalam siaran ini. Siaran ini berguna untuk membangun iman di dalam jemaat kami. Biarlah semua yang mendengarkan siaran ini diberkati oleh pemberitaan firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di dalam jemaat ini, yang boleh disiarkan setiap pagi di dalam jemaat ini. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati kami sekalian, mulai dari pendeta, penatua dan syamaz, kami semua yang melayani di sepanjang minggu berjalan, kiranya Tuhan memberkati, dan Tuhan memberkati kami terus untuk tetap setia, untuk melakukan semua tugas kerja kami di dalam pelayanan, di dalam jemaat ini. Biarlah banyak orang bertobat dan kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena siaran Bina Keluarga ini boleh didengar di mana-mana tempat. Bapa di dalam surga, ini kami dengan segala yang kami punya, yang boleh kami lakukan di hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.